Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku seiman dan seakidah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkaruniakan kepada kita rahmat, dan semoga dengan rahmat tersebut kita dimaafkan seluruh dosa-dosa kita, dan semoga dengan rahmat itu pula kita dibimbing di atas ketaatan dan dijaga di masa yang akan datang dari perbuatan dosa dan maksiat. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarhu Salasatil Usul yang ditulis oleh Al-Alama Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Di halaman yang ke-26, akhir paragraf yang pertama, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa sannallahu fil majusi sunnata ahlil kitabi imma islamin wa imma jizyatin wa amma baqiyatul kuffari imma al-islamu wa imma syaifu ma'al kudrati. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebagaimana yang telah ditetapkan kepada ahli kitab. Allah menetapkan kepada orang-orang Majusi ketetapan yang telah diberikan kepada ahli kitab, yaitu dipungut jizyah, diambil sebagian harta mereka sebagai bukti ketundukan kepada pemerintahan Islam yang waktu itu berpusat di Madinah. Islam melindungi ahli kitab, melindungi Majusi dengan memberikan dua pilihan, imma islamun wa imma jizyatun. Ya, masuk Islam sehingga mereka tidak perlu dipungut pajak, tidak perlu dipungut upeti, atau mereka tetap dalam keadaan agama mereka, akan tetapi harus dibuktikan ketundukan mereka dengan membayar jizyah. Dan itu adalah hak kaum muslimin yang Allah tetapkan. Adapun orang-orang kafir selain Majusi, selain ahlul kitab, selain Yahudi dan Nasrani, mereka diberikan dua pilihan juga. Pilihan pertama, masuk ke dalam Islam, maka mereka bebas, tidak perlu membayar jizyah. Pilihan kedua, yaitu ditawarkan pedang. Maksudnya adalah, kalau tidak mau bayar jizyah, kalau tidak mau masuk Islam, tidak ada pilihan lain, kecuali mereka harus keluar dari negara yang dikuasai oleh pemerintah muslim. Ya, mereka harus keluar, harus pindah. Ya. Kalau tetap membangkang, maka asyaifu ma'al kudrati, dilawan dengan fisik, sesuai dengan kudroh, sesuai dengan pemerintahan Islam yang berlaku di situ. Ya, pemerintah Islam akan memberikan tugas kepada divisi yang khusus untuk menangani orang-orang baqiyatul kufar, orang-orang kafir selain ahlul kitab dan Majusi. Ya. Ma'al kudroh di sini maknanya adalah ketika kaum muslimin di bawah pemerintahan Islam yang kuat, yang memiliki kekuatan dari sisi militer, dari sisi undang-undang, dan seterusnya. Ya. Dan Rasulullah SAW dan para sahabat mempraktekannya. Demikian juga di dalam pemerintahan Khulafaur Rasyidin, menerapkan, ya, tawaran kepada ahli kitab dan Majusi
masuk ke dalam Islam atau tunduk kepada pemerintahan Islam, meskipun mereka belum mau masuk Islam, tetapi dipungut jizyah, diambil jizyah dari mereka. Adapun selain Majusi dan Ahlul Kitab, ditawarkan dua pilihan, masuk Islam atau memilih untuk diperangi. Kemudian berikutnya, wa ba'da ma akmalallahu bihi ad-dina tawaffahu Allahu ilaihi ba'da asyri sinina minal hijrati. Ba'da asyara sinina minal hijrati. Dan setelah Allah menyempurnakan agama Islam, maknanya adalah Al-Quran telah tuntas disampaikan kepada beliau dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas, tidak satu ayat pun ketinggalan, tidak satu surat pun terlewatkan. Kemudian Allah mewafatkan beliau setelah 12 tahun. Setelah 10 tahun beliau hijrah, yaitu setelah 13 tahun tinggal di Mekah, kemudian beliau menetap di Madinah 10 tahun. Ya. Genap 23 tahun Rasulullah SAW menyampaikan seluruh isi Al-Quran, ditafsirkan dengan hadis-hadis beliau, dicontohkan dengan praktek beliau. Demikian juga dipraktekkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Allah Ta'ala mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian, dan wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kusempurnakan dan telah kucukupkan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridho bagi kalian Islam sebagai agama. Wa qala jalla wa ala innaka mayyitun, sesungguhnya engkau Muhammad akan mati. Wa innahum mayyituna, dan sesungguhnya mereka pun juga akan mati. Summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun, kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat di sisi Tuhan kalian saling berbantah-bantahan. Ya. Orang musyrik ya akan berbantah-bantahan sesama orang-orang musyrik, satu dengan yang lainnya saling menyalahkan. Adapun orang-orang muwahhid, rasa permusuhan di antara mereka dicabut oleh Allah, sehingga mereka masuk ke dalam surga dalam keadaan hatinya sudah bersih. Berbeda dengan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam Islam, mereka berbantah-bantahan, satu dengan yang lainnya saling menyalahkan. Kemudian halaman yang ke-27, wan nasu idza matu yub'asuna, wa dalilu qauluhu ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wa qauluhu ta'ala wallahu ambatakum minal ardi nabatan thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhrajan wa ba'dal ba'si muhasabuna wa mazziyuna bi'amalihim. Wa dalilu qauluhu ta'ala walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Wa man kadzdzaba bil ba'si kafara. Wa dalilu qauluhu ta'ala ja'amal ladzina kafaru an lan yub'asu qul bala wa rabbi la tub'asunna summa la tunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Qala Asy-Syari rahimahullah ta'ala, berkata pensyarah kitab ini Al-Alamah Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah ta'ala, wan nasu idza matu yub'asuna kama qala ta'ala, dan manusia seluruhnya akan ketika mereka telah mati, mereka semuanya akan dibangkitkan sebagaimana Allah kabarkan, dan Allah yang menciptakan kalian dari tanah, kemudian Allah mengembalikan kalian ke tanah.
Wa yukhrijukum ikhraja, dan kemudian benar-benar Allah akan mengeluarkan kalian dari tanah. Orang-orang kafir yang beranggapan bahwa mereka tidak akan dibangkitkan setelah kematian, setelah mereka berpisah nyawanya dengan raga, mereka berkeyakinan tidak akan dihidupkan kembali. Maka katakanlah kepada mereka, bala wa robbi, bahkan sebaliknya kalian akan dibangkitkan, dan demi Tuhanku kalian benar-benar akan dibangkitkan. Summa latunabbaun, dan kalian akan dikabarkan amalan-amalan kalian, dan hal yang demikian itu wa dzalika 'alallahi yasirun, sangat mudah bagi Allah. Allah mudah membangkitkan kembali, menyatukan kembali tulang belulang dengan raga, menumbuhkan daging kembali, sebagaimana mudahnya Allah menciptakan mereka. Dan milik Allah lah apa saja yang ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah akan membalas orang-orang yang berbuat keburukan atas apa yang mereka kerjakan. Liyajziyal ladzina asa'u bima amalu wa yajziyal ladzina ahsanu, dan Allah akan memberikan balasan kepada orang yang berbuat ihsan, kepada orang yang berbuat baik, bil husna, dengan al-husna, dengan yang lebih baik. Dan kita bisa mengambil faedah dari ayat ini, Allah akan membalas keburukan dengan keburukan yang sepadan. Orang yang kafir akan dibalas dengan kekafirannya. Orang yang kafir dengan permusuhannya akan dibalas dengan sepadan dengan kekafiran dan permusuhannya. Namun ketika hambanya beriman, bertauhid, Allah balas dengan yang lebih baik, bil husna. Fahum muhasabuna wa maziyuna, wa maziyuna yaumal qiyamah. Mereka akan diberikan balasan yang buruk dengan keburukan yang sepadan, yang baik dengan yang lebih baik pada hari kiamat. Wa yu'tuna kutubuhum, dan akan diberikan, wa yu'tuna, diberikan, kutubahum, kitab-kitab mereka, bi imanihim, bi aimanihim wa syama'ilihim, dari arah kanan dan arah kiri. Fasaidu yu'ta wa yu'tuna kutubuhum bi aimanihim wa syama'ilihim, kitab-kitab mereka akan diberikan dari arah kanan dan kiri mereka. Fasaidu yu'ta kitabuhu bi yaminihi, orang yang sa'id, orang yang bahagia, orang yang amalan kebaikannya lebih banyak dari keburukannya, orang yang meninggal dalam keadaan sudah bertobat dari kesyirikan, berhenti dari kebid'ahan, maka akan diberikan kitabnya dari arah kanan. Tangan kanannya akan menerimanya. Wasyaqiyu yu'ta kitabuhu bisimalihi. Adapun orang yang sengsara, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka adalah orang-orang yang paling sengsara, akan diberikan kitabnya, buku yang berisi catatan amalannya, rekaman CCTV-nya, rapotnya akan diberikan dari arah kiri, menerima dengan tangan kiri. As-sa'idu yurzahu mizanuhu, orang yang sa'id, orang yang bahagia, timbangannya itu akan berat, ya. Timbangannya itu akan berat dengan sebab kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini bisa memberatkan timbangan.
meskipun dosanya sepenuh bumi, sepenuh langit, namun ia meninggal dalam keadaan sudah bertobat, berhenti dari kesyirikan, maka timbangannya akan diberatkan dengan kalimat tauhid. Demikian juga orang-orang yang bertauhid dengan disempurnakan dengan amalan-amalan jawarih, amalan-amalan anggota tubuh yang lainnya, dan ditambah dengan amalan-amalan sunnah yang lainnya, maka semakin berat timbangannya di hari kiamat nanti. Ia akan menjadi orang yang as-sa'id, orang yang bahagia. Wal kafiru yakhiffu mizanuhu. Adapun orang-orang kafir, orang-orang yang meninggal dalam keadaan belum mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, belum berhenti dari kesyirikan, belum berhenti dari menyembah kubur, belum masuk ke dalam Islam, yakhiffu mizanuhu, timbangannya ringan sekali. Ya. Mizanuhu, timbangannya ringan. Timbangan kebaikannya bahkan tidak ada, kosong. Yang berat adalah timbangan yang berisi dosa-dosa besar, yaitu dosa kesyirikan, dosa kemaksiatan. Cukuplah dengan kekafiran, itu bisa mengalahkan, bisa memberatkan timbangan keburukannya. Cukuplah dengan kekafiran, timbangan kebaikannya menjadi nol. Tidak ada sama sekali. Meskipun ketika di dunia dia adalah orang yang paling dermawan kepada tetangganya, orang yang paling sopan perkataannya, orang yang paling tinggi jiwa sosialnya, namun karena ia meninggal dalam keadaan kafir, meninggal dalam keadaan musyrik, maka timbangan kebaikannya itu ringan sekali. Tidak ada apa-apanya, kosong. Karena kesyirikan yang masih melekat pada dirinya telah mengalahkan timbangan kebaikannya. Yahifu mizanu, timbangan kebaikannya ringan, tidak ada sama sekali yang memberatkan. Wa ashabul ma'ashi ala khotorin, dan para pelaku maksiat dalam keadaan mengkhawatirkan. Ya. Orang-orang kafir dengan sebab timbangan kebaikannya nol, ringan sekali, mereka dicemplungkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Adapun orang-orang ashabul ma'asi dalam keadaan mengkhawatirkan apakah dia dicemplungkan ke dalam neraka karena ringannya timbangan kebaikannya, atau ia akan diberatkan timbangan kebaikannya, faqad yarjahu mizanuhum bitaubati. Diberatkan timbangan kebaikannya dengan sebab taubat. Ya, barangkali ia banyak melakukan kezaliman kepada saudaranya, kepada tetangganya, kepada teman sebejawatnya, dan sebelum meninggal ia meminta maaf, mengembalikan hutang yang belum terbayar, menghalalkan kezaliman yang pernah ia lakukan, baik dengan tangannya ataupun dengan lisannya. Ia bertobat sebelum meninggal, maka kebaikannya akan diberatkan dengan sebab tobatnya. Au bi afillahi, atau ashabul ma'asi, para pelaku maksiat yang menzolimi diri mereka, ya, berbuat zina, meminum minuman keras, berjudi, meninggalkan sholat 5 waktu, meninggalkan sholat Jumat, tidak berangkat haji padahal dia mampu. Bisa jadi diberatkan timbangan kebaikannya dengan sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Au bil hasanati, atau dengan kebaikan-kebaikan lainnya yang mengalahkan dosanya. Bisa jadi karena baktinya kepada kedua orang tuanya, bisa mengalahkan dosa-dosa yang lainnya, bisa menghapus kesalahan-kesalahannya. Atau dia berjihad di jalan Allah. Wa qad yahifu mizanuhum fayakunu min ahlin nari. Maka timbangan kebaikan yang sedikit
akan menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Fayu'adzabuna fiha, mereka akan disiksa di dalamnya, Masya Allahu, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, selama yang Allah kehendaki, sesakit dan sesulit yang Allah kehendaki, sepedih yang Allah kehendaki. Summa yukhrijuhumullahu, kemudian Allah mengeluarkan mereka min nari, dari neraka, bisababi mautihim alal Islam, disebabkan mereka meninggal dalam keadaan muslim, meninggal dalam keadaan sudah tidak musyrik lagi. Allah mengeluarkan ashabul ma'asi, para pelaku maksiat, disebabkan karena tauhid, disebabkan karena mereka sudah tidak lagi menyembah selain Allah, tidak pernah ke dukun lagi, sudah bertobat dari konsultasi ke dukun, meninggal dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan syahadatnya masih terjaga, maka mereka akan dikeluarkan oleh Allah. Wal wajibu ala kulli mukallafin an yahdharu sayyiatil amali, maka sudah menjadi keniscayaan bagi setiap orang yang mukallaf, orang yang dewasa, untuk berwaspada, untuk khawatir terhadap keburukan amal-amal yang itu akan meringankan kebaikan kita. Wa an yalzama at-taubata wa an yulzima at-taubata wa an yalzama at-taubata wal istiqomata, dan hendaknya menjadi keharusan bagi setiap mukallaf untuk terus melazimkan, memperbaharui taubat dan berusaha untuk istiqomah. Meskipun manusia biasa tidak lepas dari kesalahan, tidak lepas dari dosa, sudah menjadi kewajiban kita untuk beristighfar, untuk senantiasa meminta maaf kepada sesama manusia yang lainnya, memperbaharui taubatnya, dan berusaha untuk istiqomah, berusaha untuk kembali melakukan ketaatan-ketaatan. Ya. Li'annahu la yadri mata yuhjamu alaihil ajalu, karena tidak ada satupun yang tahu kapan ajal itu mendatanginya. Yahjimu alaihil ajalu, kapan ajal itu menyerangnya, kapan ajal itu menghampirinya. Fal hazmu kullul hazmi, maka berpegang teguhlah, an ya'khudal muslimu, seorang muslim, bil ajimah, dengan tekad yang kuat, wa yujahida nafsahu, dan bersungguh-sungguh melawan nafsunya, hatta yastaqima alal haqi, agar ia istiqomah di atas kebenaran. Hindari untuk merendahkan, menghina saudaranya, ya, agar kita tidak dihukum oleh Allah jatuh kepada ketergelinciran yang sama dengan orang yang kita hina. Mintalah maaf segera kepada orang-orang yang kita hina, kepada orang-orang yang kita rendahkan, agar kita tidak tergelincir kepada kesalahan yang sama, agar kita diberikan kemudahan untuk istiqomah di atas kebenaran sampai jasad berpisah dengan nyawa. Wa taubatul nasuhu min jami'il dzunub, dan bertobat dengan sungguh-sungguh dari seluruh dosa-dosa. Berusaha untuk meminta maaf kepada manusia, kepada masyarakat, atas kedustaan, atas kezaliman yang mungkin pernah kita perbuat, baik disadari maupun tidak disadari. Jangan malu untuk bertobat kepada Allah, jangan malu untuk meminta maaf kepada sesama hamba. Hatta idza hajama alaihil ajalu, sampai ajal menjelang kepadanya, maka kita telah bertobat. Maka orang yang telah bertobat adalah orang-orang yang beruntung. Idza huwa ala khairin amalin, apabila ia berada di atas kebaikan,
wala istiqomatin, ia mati dalam keadaan istiqomah, fayafuzu bis-sa'adati, maka ia mendapatkan kemenangan, mendapatkan kebahagiaan, wan najati, mendapatkan keselamatan yaumal qiyamah, di hari kiamat. Maka hendaknya kita memiliki jiwa yang besar, memiliki dada yang lapang, agar mudah bertobat, mudah meminta maaf kepada manusia, dan jangan gengsi, ya, jangan egois, ya, untuk meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita zalimi, kepada orang-orang yang pernah kita sakiti, ya. Wa arsalallahu jami'ar rusuli mubasyirina wa mundhirina wa dalilu qauluhu ta'ala rusulan mubasyirina wa mundhirina li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul wa awwaluhum nuhun alaihi salamu wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa huwa khatamul nabiyyin wa dalilu ala anna awwalahum nuhun qauluhu ta'ala inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'di. War rasul sallallahu alaihi wasallam mursalun ila jami'in nas. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau diutus untuk seluruh manusia, untuk seluruh suku yang ada di dunia. Ya, bayangkan di Indonesia saja ada sekitar 700 suku. Apalagi ditambah dengan negara-negara yang lainnya, berapa ribu suku, berapa kabilah, berapa bangsa yang ada di dunia. Beliau diutus untuk seluruh bangsa manusia di dunia, baik bangsa jin dan bangsa manusia. Dan Rasulullah SAW pernah, ya, masuk ke dalam alam jin, menyampaikan tauhid kepada bangsa jin. Kama qala ta'ala qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Allah tegaskan dalam ayat dalam kitabnya, katakanlah wahai manusia, Rasulullah mengatakan ini Rasulullah, sungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhiran. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab saja. Ya, Rasulullah diutus untuk bangsa Melayu, bangsa Afrika, Eropa, Amerika, Rusia, Cina, dan lain sebagainya. Mubasyirin wa mundhirin, sebagai orang yang membawa kabar gembira dan orang yang memberikan peringatan. Min awalihim ila akhirihim, dari awal sampai akhir Allah mengirimkan para rasul. Fa awwaluhum Nuhun ba'atsahu lamma waqa'a syirku fi qaumihi. Pertama kali di antara para rasul yang diutus pertama kali ketika terjadinya kesyirikan pada kaumnya, yaitu Nuh. Nuh adalah rasul yang pertama kali, ya. Nuh adalah rasul edisi pertama ketika kesyirikan terjadi di muka bumi. Wa qabluhu Adamu, dan sebelum Nabi Nuh yaitu Nabi Adam. Wa qabluhu Adamu, beliau adalah seorang rasul mukallafun yang dibebani syariat. Arsalahullahu ila dzurriyyatihi, Allah mengutus Nabi Adam kepada keturunannya, liya'budullaha bisyariati, liya'budullaha, agar mereka menyembah Allah dengan syariat yang dibawa, allati ja'a biha abuhum Adamu, yaitu syariat yang dibawa oleh ayah mereka Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Wastamarru alal islami wal istiqomati. Nabi Adam dan kaumnya, mereka istimror, mereka istiqomah di atas Islam, meskipun mereka melakukan dosa.
tetapi mereka sampai akhir hayat dalam keadaan muslim, dalam keadaan bertauhid. Ya. Meskipun keturunannya ada yang saling bunuh-membunuh, tidak lepas dari dosa, tetapi mereka di atas Islam. Hatta waqa'a asyirku fi qaumi Nuh. Kemudian jarak yang begitu panjang antara Nabi Nuh dan Nabi Adam, ya, 1000 tahun. Baru kemudian terjadi kesyirikan pada kaumnya Nabi Nuh. Falamma waqa'a asyirku fi qaumi Nuh, ketika kesyirikan terjadi pada kaum Nabi Nuh, ya, setan begitu semangatnya, setan begitu sabarnya menunggu waktu dan mencari celah bagaimana menjatuhkan manusia ke dalam kesyirikan selama sekian ratus tahun lamanya, bahkan sampai 1000 tahun. Ketika terjadi kesyirikan di muka bumi, arsalallahu ilaihim Nuhan. Allah mengirimkan Nuh kepada mereka alaihi salatu wassalam, wa huwa awwalur rusuli ila ahlil ardi ba'da wuqu'i syirki. Nabi Nuh adalah rasul pertama yang dikirimkan di muka bumi setelah terjadinya kesyirikan. Sebelum Nabi Nuh masih ada nabi dan rasul, namun ya, di atas tauhid. Wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaihim rasulan. Allah mengirimkan ke setiap umat seorang rasul. Fa'adun arsalallahu ilaihim hudan. Kaum Ad, Allah kirimkan seorang rasul yang bernama Hud. Summa arsalallahu solihan. Kemudian Allah mengirimkan Soleh kepada kaumnya Tsamud. Demikian juga Allah kirimkan kepada kaum Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Syu'aib, Nabi Harun, Nabi Isa, Nabi Ayub, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Khutimu bi Muhammadin alaihi salatu wassalam. Kemudian diakhiri, ditutup dengan Rasul dan Nabi yang terakhir Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini saja yang bisa kita bacakan. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan lagi di sesi yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kehilafannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.